Hello, what's up gengs, welcome back to Captain Vlog. Hari ini gue punya cerita yang sangat menarik, makanya gue langsung bikin konten. Ceritanya yaitu gue mendapat berita, gue mendapat info dari temen gue kalau hari ini mereka itu baru aja selesai nyelamatin nelayan asal Filipina yang 11 hari terdampar di tengah laut. Gue udah punya cerita lengkapnya, video, foto, dan semua yang dibutuhkan untuk membuat cerita ini. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang cerita kali ini, jangan kemana-mana, tonton terus, jangan di skip ya. Oke, check it out. Hello, what's up gengs, welcome back. Gue tahu kalian udah gak sabar pengen denger ceritanya. Oke, langsung gue mulai aja. Jadi ceritanya hari ini gue dapet informasi dari temen gue kalau kapal mereka itu baru aja selesai nyelamatin seorang nelayan asal Filipina yang terdampar selama 11 hari. Lokasinya mereka itu nyelamatin orang ini di sekitar Selat Makassar. Selat Makassar tuh di sini. Oke, kalian bisa lihat di daerah sini. Kalian bayangin aja, ini orang Filipina lokal. Jadi orang ini tuh nggak bisa bahasa Indonesia, otomatis nggak bisa lah. Jadi orang ini tuh nggak bisa bahasa Inggris. Dia cuma bisa satu bahasa lokalnya mereka, namanya itu bahasa Binaya. Dari mana mereka tahu? Ada nanti ceritanya. Jadi singkat cerita kayak gini. Kapal temen gua namanya itu AHTS Meo Monarch 2. Jenis kapalnya itu ya, kalau untuk pelaut kalian udah tahu AHTS itu berarti kapal supply ya kan, yang biasa kerja di offshore, di oil rig, platform kayak gitu. Itu namanya kapal supply. Untuk yang non pelaut, kapal supply itu modelnya kayak gini. Oke, jadi temen gua jabatannya di kapal ini yaitu masinis 3. Jadi mereka ini sebenarnya plan awalnya itu mereka mau backload kargo. Kemudian setelah selesai mereka akan proceed ke melanjutkan pelayaran ke Semayang Port di Balikpapan. Nah, pas mereka mau backload kargo di jangkrik FPSU itu platform, ya kan? Nah, mereka ngelihat di radar mereka itu ada target. Nah, kemudian secara mata telanjang juga bisa kelihatan kalau di sana itu ada sampan gitu. Nah, kemudian dengan menggunakan binokular mereka lihat di atas sampan itu ada satu orang yang kelihatan lemas, terus ngelambai-lambain tangan gitu kayak minta pertolongan gitu. Nah, seketika itu kapten dari kapal temen gue ini langsung kontak ke jangkrik FPSU. Oil rig tadi itu yang platform itu, dia ngontek ke sana untuk menunda dulu atau cancel backload kargonya. Jadi dia izin dulu untuk menyelamatkan orang ini gitu. Wow, luar biasa. Biasa aja. Jadi dia minta izin. Nah, kemudian singkat cerita setelah kontak dan diizinkan, kemudian kapal temen gue ini langsung proceed untuk menyelamatkan orang ini gitu. Nah, kemudian singkat cerita lagi, orang ini diangkatlah ke atas kapal, ke main deck. Nah, pada saat di main deck ini ada cerita unik nih. Kru dari kapal temen gue ini itu pengen ngangkat kapalnya dia, sampannya itu gitu. Nanti kalian bisa lihat di videonya, gue munculin videonya. Nah, kapal ini mau diangkat ke kapal temen gue ini gitu, karena ya kecil kan, dan juga ada peralatannya jadi bisa diangkat gitu. Tapi orang ini gak mau kapalnya ini dibawa bareng mereka gitu. Dia kayak ketakutan gitu. Kalian bisa lihat di videonya nanti, di video ini. Nah, kalian lihat dia ini kayak ketakutan gitu, gak tahu kenapa. Kemudian lanjut cerita, orang ini dibawa ke kapal, kemudian dikasih makan, dikasih minum. Kemudian berdasarkan instruksi kapten, orang ini disuruh mandi dulu dan kemudian ke anjungan.
Nah, kemudian setelah selesai mandi, membersihkan diri, orang ini dibawa ke anjungan atau di bridge. Nah, di bridge itu nah, di lokasi mereka ini di Jangkrik FPSU ini itu ada kapal namanya NPP Nusantara. Nah, di NPP Nusantara ini ada chief officernya itu warga negara Filipina gitu. Nah, kebetulan karena dia warga negara Filipina, jadi dia mungkin bisa berbicara dengan orang ini. Nah, kemudian akhirnya disuruh bicaralah orang ini. Ini kalian ada videonya nih. Orang ini disuruh bicaralah sama orang Filipina ini yang chief officer di kapal NPP Nusantara. Nah, akhirnya dari hasil percakapan itu, kemudian dari chief officer ini kasih info ke kapten kapal temen gue ini. Hasil percakapannya itu ternyata bener kalau orang ini itu adalah orang Filipina. Jadi dia ceritanya itu mancing di daerah sekitar rumahnya dia di Filipina sana gitu. Dia mancing, kemudian pas dia mancing itu tiba-tiba propeller mesin sampannya ini, perahunya ini itu patah gitu. Propeller itu baling-baling, patah, dan otomatis dia nggak punya olah gerak dan dia juga nggak punya dayung. Akhirnya dia hanyut, terbawa arus, terbawa angin. Dan menurut informasi dia itu nyari ikan dari tanggal 22 Februari. Kalian bayangin, dari tanggal 22 Februari hanyut sampai ke Teluk Makassar, dan ditemukan sekarang itu sekitar 11 hari. Dan berdasarkan informasi dia juga, dia tuh nggak bawa apa-apa karena dia niatnya cuma mancing aja. Jadi dia nggak bawa perbekalan, nggak bawa minum, dan dia bertahan diri itu cuma dengan minum air hujan. Dan untungnya hujan. Dan untungnya sekarang ini musim hujan gitu ya kan. Oke, kemudian setelah singkat cerita nih, setelah selesai cari informasi dari chief officer tadi itu, udah terkumpul informasi, kemudian kapal dari temen gue ini mereka melanjutkan operasi awal mereka, yaitu baik laut kargo ke FPSU Jangkrik tadi. Nah, kemudian mereka melanjutkan operasi. Orang ini disuruh istirahat, dikasih makan, dikasih minum, terus disuruh istirahat. Nah, kemudian sambil menunggu, setelah selesai backlot kargo tadi, terus mereka nunggu instruksi gitu kan. Nah, informasi ini udah sampai otomatis ya. Informasi ini udah sampai ke dari pihak Port Authority di Jangkrik itu, di platform Jangkrik ini, dan charterernya kapal teman gue ini. Nah, kemudian mereka dapat instruksi kalau mereka harus balik lagi ke Pelabuhan Semayang, Balikpapan, dengan membawa orang ini gitu. Jadi dari pihak-pihak yang udah terlibat tadi, komunikasi tadi itu udah arrange orang-orang di sana, Port Authority, imigrasi, terus dari keamanan udah standby di sana. Nah, singkat cerita mereka berlayar perjalanan sekitar 10 jam dari lokasi mereka ini ke Pelabuhan Semayang di Pelabuhan Semayang di Balikpapan. Nah, kemudian setelah sampai, orang ini akhirnya diturunkan dari kapal, di handover. Oh iya, mereka perjalanan dari FPSU Jangkrik ini ke Balikpapan itu ditemani oleh seorang tentara angkatan laut bersenjata lengkap. Satu orang aja sih, cuma dia bersenjata lengkap. Kalian bisa lihat di videonya kayak gini. Nah, jadi orang ini ikut berlayar, mungkin ya jaga-jaga ya kan, tetap aja kita tuh dalam keadaan apapun tetap safety first, tapi security juga harus number one gitu. Maksudnya akhirnya singkat cerita mereka tiba di Pelabuhan Balikpapan, anchor, kemudian pas mereka sandar udah standby di pelabuhan tuh nih, kalian bisa lihat orang-orang kayak gitu, orang-orang semua ini dari imigrasi, Port Authority, dan dari keamanan setempat, dari TNI Angkatan Laut. Dan selesai ceritanya. Kayak gitu bro. Gue juga sangat antusias sekali tadi dengar ceritanya, dan wah, luar biasa. Untuk kalian yang pelaut mungkin udah tahu kalau kapal itu wajib mengikuti kegiatan search and rescue di daerah sekitar kecelakaan, di daerah sekitar kejadian gitu. Contohnya gini singkatnya nih, kalau untuk yang non pelaut dan nggak ngerti. Jadi kalau misalnya kapal gue berlayar dan di sekitar kapal gue itu terjadi kecelakaan, kapal tenggelam atau nelayan
hanyut atau segala macam kayak gitu. Kemudian dari radio gue pasti dapat informasi bahwa terjadi kecelakaan di posisi ini. Nah, kalau kapal gue itu berada di sekitar lokasi itu, kapal gue itu wajib melakukan search and rescue, wajib terlibat dalam search and rescue gitu. Ini otomatis harus konfirmasi dulu ya ke owner dan otoritas yang bertanggung jawab terhadap kapal ini gitu, kayak gitu. Jadi ya tetap bro, untuk kalian pelaut, gua doain semoga kalian dimanapun kalian berada selalu semangat, selalu safety first. Apalagi sekarang zaman virus ya, zaman virus corona ya kan. Pelaut itu yang paling beresiko tahu, karena kita itu dari satu negara ke negara lain gitu, bersentuhan dengan siapapun gitu. Apalagi ya Cina gitu kan. Cina itu semua pelabuhan, semua muatan itu rata-rata ke Cina gitu. Jadi untuk kalian pelaut, gue harap hati-hati selalu, safety first bro. Jaga selalu kesehatan kalian, jaga selalu kebersihan kalian. Kalau umpama dari luar dan masuk ke kalau kalian di pelabuhan terus bersentuhan dengan orang asing, kalian harap segera cuci tangan atau membersihkan diri. Ini pokoknya jagalah diri kalian. Ini sangat-sangat berbahaya gitu, penyakit virus corona ini. Oke, sekian aja cerita dari gua. Thank you udah watching. Mungkin kalian nonton tanpa skip. Terima kasih banyak. Jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dukung terus channel ini. Semoga gue bisa mengenalkan dunia pelaut ke kalian semua. Thank you for watching. Oke, dadah. Bye-bye.